nanti bila diperlukan. Terus kemudian selanjutnya untuk ini nanti ya kita mulai seperti biasa dengan orientasi memberi salam, kemudian menjelaskan prosedur, menjelaskan memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, terus kemudian memulai tindakan seperti itu. Itu ya secara umum. Baiklah, kita mulai saja. Masih jawab ya? Ya. Laila. Laila. Ya. Baiklah, kita mulai saja ya. Assalamualaikum Bu Laila. Ya. Bu Laila, mohon maaf bisa disebutkan terlebih dahulu nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan juga alamatnya. Laila, saya cocokkan dengan gelang lahir, gelang identitas dari Bu Laila. Laila Nur Azizah, 24 Juli 2003, alamatnya Sidoarjo. Ya. Baiklah, Bu Laila, perkenalkan saya perawat Anja. Kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik nifas atau pemeriksaan fisik setelah yang dilakukan setelah ibu melahirkan. Tujuan dari pemeriksaan fisik itu adalah agar diketahui bagaimana kondisi ibu saat ini setelah ibu melahirkan, sehingga nanti dapat diketahui kondisi ibu saat ini. Apabila nanti ada permasalahan bisa diselesaikan segera, gitu ya. Nanti untuk untuk prosedurnya nanti saya akan memeriksa dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nanti untuk beberapa bagian nanti bila diperlukan ibu bisa buka bajunya nanti sesuai dengan instruksi saya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu ibu? Tidak. Baiklah, bisa kita mulai ya. Ya, saya permisi cuci tangan dan juga menutup sampiran terlebih dahulu dan serta menyiapkan alat ya. Tutup sampirannya ya, jangan lupa tutup sampirannya. Terus kemudian selanjutnya cuci tangan ya, cuci tangan. Setelah cuci tangan kemudian mendekatkan peralatan ya, mendekatkan peralatan. Kemudian yang pertama adalah memeriksa untuk dari daerah kepala ya, seperti biasa untuk kepala diperiksa bagaimana kondisi dari kepala, apakah mungkin ada darah atau mungkin bagaimana kondisi dari rambut ya, kondisi rambutnya bagaimana, lepek atau tidak. Biasanya ibu habis melahirkan itu rambutnya lepek, berkeringat seperti itu. Nah, baunya bagaimana, ada nggak bau dan seterusnya. Terus kebersihannya ya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya setelah kepala dan juga rambut, kemudian rambut ini ya, rambutnya tadi sudah dicabut atau tidak dan seterusnya, itu termasuk pemeriksaan bagian kepala. Terus selanjutnya adalah wajah. Untuk wajah bagaimana kondisinya, apakah bukan ganteng atau enggak, atau cantik atau enggak, bukan ya, tetapi pucat atau tidak, bagaimana kondisinya secara umum seperti apa, itu disampaikan. Terus kemudian juga telinga untuk kebersihannya bagaimana, kemudian juga serumen ada atau tidak, terutama kebersihan telinga ya. Terus kelengkapan kesimetrisan kanan dan kiri ya untuk telinga. Terus kemudian selanjutnya adalah mata ya, mata dilihat bagaimana skleranya, ipterik ataukah tidak. Terus kemudian konjungtivanya anamis ataukah tidak. Maaf, Bu Laila bisa melihat ke arah atas ibu. Ya, sklera skleranya ipterik atau tidak. Terus kemudian juga konjungtivanya anamis ataukah tidak. Terus kemudian selanjutnya hidung ya, hidung dilihat untuk kebersihannya ya, kebersihannya. Terus kemudian juga diperiksa apakah ada permasalahan pada hidung atau tidak, pengeluaran darah dan sebagainya ada atau tidak. Terus kemudian selanjutnya untuk setelah hidung, kemudian mulut ya, mulut secara umum bagaimana diminta untuk membuka mulutnya ya. Bu Laila silahkan buka dulu mulutnya Bu ya, kebersihannya apakah bau ya, bau naga atau tidak ya. Ya kan mungkin dari kemarin kan mungkin belum sempat mandi misalkan
Ya, jadi kebersihan dari mulut bagaimana, terus kemudian gigi gerigi, terus sariawan ada atau tidak, karies dentis ada atau tidak, terus kemudian selanjutnya lidahnya bagaimana kebersihannya dan seterusnya. Ya, itu untuk daerah mulut. Terus setelah mulut kemudian apa? Ya jangan lupa bibir ya, dideskripsikan ya bagaimana kondisi bibirnya. Jadi bibirnya sianosis atau tidak, kering, lembab dan seterusnya. Itu dideskripsikan. Terus selanjutnya adalah leher. Untuk leher diperiksa apakah ada ya pembesaran pada kelenjar tiroid ataukah tidak. Bagaimana kelenjar nadinya, kelenjar ini nodinya juga apakah ada pembesaran ataukah tidak linfonodinya. Terus kemudian selanjutnya adalah pada daerah dada. Pada daerah dada untuk ini berarti diperlukan untuk membuka baju ya. Mohon maaf Bu Laila, bajunya dibuka dulu ya Bu ya. Ya. Ini dibuka dulu. Untuk baju, mohon maaf saya buka ya Bu ya. Terutama inspeksi difokuskan kan ini pada daerah toraks ya. Terutama bagaimana kondisi dari payudara. Sebenarnya kalau pemeriksaan toraks itu kan jenisnya macam-macam, ada jantung, paru ya. Jantung, paru. Oh ya, tadi saya kelupaan untuk menyampaikan di depan sebelum dilakukan pemeriksaan semuanya, dilakukan pemeriksaan TTP dulu ya. Ya, dilakukan pemeriksaan TTP baru pemeriksaan fisik. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah pada daerah dada. Pada daerah dada diperiksa simetrisitas kanan dan kiri untuk payudaranya bagaimana, ya. Apakah ada pembesaran sekilas? Kan kalau ibu habis melahirkan itu kadang kalau ada pembesaran itu kelihatan kayak menter-menter gitu. Tahu menter-menter enggak? Iya, tahu. Ya, jadi kayak dilihat itu sekilas itu warnanya kemerahan ya, kemerahan dan warnanya mengkilat gitu. Nah, seperti itu. Kok warnanya mengkilat ya? Permukaannya itu kayak mengkilat karena terlalu banyak isinya ya, isinya kan ASI yang mungkin menumpuk belum bisa dikeluarkan seperti itu. Itu berarti dilihat bagaimana kondisinya secara umum untuk diinspeksi dulu untuk payudaranya kanan dan kiri, simetrisitasnya bagaimana, terus kemudian sekilas warnanya bagaimana, kemerahan atau tidak. Terus kemudian selanjutnya, nah ini payudaranya gak enak aja. Asli apa jadi korban? Ya, jadi di sini untuk payudara dilihat ya seperti kemarin. Perbedaannya nih, buka nih, kalau buka. Ya ini sekarang ke sini ya. Jadi untuk payudara dilihat kanan dan kiri tadi simetrisitasnya ya. Terus kemudian selanjutnya tadi warnanya bagaimana, ada kemerahan atau tidak. Terus mengkilat atau tidak, dan mengkilat atau tidak itu tergantung isinya ya. Intinya di situ ada nggak pembesaran pada daerah payudara. Terus selanjutnya dilakukan palpasi terutama pada area areola mamennya ya, diamati warnanya bagaimana, menghitam ataukah tidak, kanan dan kiri bagaimana. Terus kemudian juga kondisi dari nipel atau puting ya, nipel atau putingnya piye, apakah menggelap atau tidak, pecah atau tidak, adakah kelainan yang nampak pada puting, seperti itu disampaikan. Kemudian setelah itu dilakukan palpasi ya, palpasi dicek untuk pengeluaran ASI-nya ya, dicek untuk pengeluaran ASI-nya. Jadi apakah ASI sudah keluar ataukah belum ya, terutama ini kalau untuk pemeriksaan fisik nifas terutama pada daerah payudara yang sangat penting itu ya, keluaran kolostrumnya bagaimana, sudah keluar atau belum ya. Mencetnya nek gak benar iso bae kleru ya. Jadi
yang ditekan itu adalah pada area ini, areola. Ya, pada daerah areola. Ya, itu yang ditekan. Terus kemudian setelah itu dicek untuk keluarannya kanan dan kiri. Terus kemudian setelah itu diraba pada bagian, oh ya, diraba tadi misalkan pada perabaan bagaimana, apakah teraba panas ataukah tidak. Terus kemudian pada bagian dekat dengan apa namanya, ketiak, ya, dekat dengan ketiak apakah ada benjolan atau mungkin pembesaran kelenjar limfa ataukah tidak. Nah, biasanya di dekat ketiak itu kalau misalkan ada infeksi atau mungkin ada peradangan itu seringnya kadang gini tuh di daerah sini itu kadang ini ada semacam merengkel gitu ya. Nah, dekat dengan ketiak. Ya, kemudian secara umum ada nggak benjolan pada daerah payudara. Nanti misalkan ada bendungan ASI itu juga teraba adanya ini. Kayak semacam, ya namanya kan sumbatan ya, namanya ada sumbatan atau bendungan pada ASI itu nanti teraba ada ini gumpalan gitu loh, gumpalan, jadi perengkelan begitu loh. Ya, itu nanti perlu tindakan lebih lanjut. Ya, tindakan lebih lanjut ya Pak kok. Operasi disedot. Ya harusnya disedot. Kalau bayinya belum bisa nyedot berarti diapakan? Oh, sakit sekali itu. Kadang memang belum, permasalahannya karena ada bendungan itu belum bisa dipompa. Dikompres dulu. Ya, dikompres air. Setelah mungkin bisa keluar, bendungannya itu bisa keluar, baru kemudian dikompres atau dipompa. Seperti itu. Jadi kalau langsung dipompa sakit sekali ini, sakit sekali. Ya, oh ya, di sini tadi ya untuk darah puting apakah ada luka atau tidak. Kadang kan ada sebagian ibu yang putingnya itu luka ya setelah melahirkan itu karena mungkin tidak tepat dalam menyusui. Nah, selanjutnya kalau dada sudah, selanjutnya adalah pada bagian abdomen. Ya lo tolong minta tolong diangkat. Kalau warna areolanya menghitam kenapa Bu maksudnya? Ya kan perlu peningkatan pigmentasi setelah proses melahirkan. Ya ini kan Bang Jeres menyampaikan kalau pada saat kehamilan itu nanti beberapa hormon itu akan menyebabkan hiperpigmentasi pada beberapa bagian tubuh toh. Nah, salah satunya adalah pada bagian payudara, terutama bagian areola. Kalau yang bagus itu kalau habis melahirkan pecah atau enggak? Ya udah, nek pecah ya berarti perlu penanganan lebih lanjut seperti itu. Ya, nek pecah berarti kan sigar kayak gitu toh. Apanya? Yang Itu sigar semuanya. putihnya. Nah, itu kondisional, nggak semua orang seperti itu. Normalnya kan orang sigar. Wes ya, dilanjutkan sih ya. Lanjutkan sih. Berikutnya adalah setelah payudara kemudian turun ya abdomen. Abdomen dilihat ya, dilihat. Untuk pemeriksaan pada daerah perut ya, untuk inspeksi dilihat apakah ada bekas luka atau tidak. Misalkan ada luka operasi ya, ada luka operasi dideskripsikan ya, misalkan di situ habis SC dideskripsikan bagaimana kondisi dari lukanya. Misalkan ya, dia masih kalau belum terbalut, belum ada balutan luka, berarti diperiksa, dideskripsikan untuk kondisi dari lukanya. Jadi mulai dari misalkan panjangnya berapa ya, diameternya berapa senti, terus kemudian selanjutnya warna dari luka, ada nggak kemerahan, pengeluaran pesnya ada atau tidak, seperti itu dideskripsikan kalau misalkan ada luka. Kalau tidak ada luka berarti bagaimana untuk linea-linea yang ada pada daerah abdomen. Biasanya linea nigranya masih ada atau tidak. Terus kemudian setelah itu dilakukan palpasi. Ya, dilakukan palpasi. Untuk dilakukan palpasi, kalau misalkan untuk pemeriksaan abdomen secara umum kan butuh inspeksi terus ini dulu ya. Auskultasi ya, auskultasi. Tetapi sekali lagi ini kan saya fokuskan untuk maternitasnya ya. Jadi setelah dideskripsikan secara inspeksi tadi, kemudian
tadi ya strigma, terus kemudian linea nigranya masih ada atau tidak, terus kemudian selanjutnya lukanya bagaimana itu disampaikan kondisinya, terus selanjutnya palpasi. Untuk palpasi diraba, terutama apa? Palpasi TFU ya, tinggi fundus uteri, untuk mengetahui bagaimana proses involusi uterinya. Tahu nggak involusi uteri itu apa? Involusi uteri itu adalah proses pengembalian uterus ke dalam bentuk semula ya, ke dalam bentuk semula. Jadi yang semula kecil ya, kemudian kan membesar ya, melebar karena ada bayi. Terus kemudian bagaimana proses pengembalian dia itu harus berkontraksi untuk bisa kembali seperti semula, itu harus bisa berkontraksi. Nah itu kita raba. Jadi kita raba. Harusnya nanti kalian akan mendapatkan pada materi teori untuk yang ini ya, TFU-ne itu kuduke nek bareng lahir kayak kuwi, misalkan 1 hari habis melahirkan itu berapa tingginya, seperti itu. Misalkan ya, begitu bayi dilahirkan, misalkan ya 1 jari di bawah pusat, kemudian begitu Uri dilahirkan 2 jari di bawah pusat, ya. Ya misalkan di sini ya. Jadi untuk perabaannya itu keras begitu ya. Fundus itu teraba keras, harusnya teraba keras. Kalau terabanya lembek, berarti kontraksinya nggak bagus. Ya, kontraksinya nggak bagus. Jadi yang dideskripsikan itu adalah tinggi, kemudian bagaimana kontraksinya, kuat ataukah lemah. Nah, dikatakan kuat itu bagaimana? Kalau yaitu tadi teraba keras. Kalau lemah bagaimana? Berarti ya lembek itu tadi. Nah, lembek berarti dilakukan massage itu nanti ya. Ini kita periksa dulu ya, kita periksa dulu. Nah, sudah untuk TFU sudah, terus yang penting itu, terutama itu involusi uterinya. Terus kemudian selanjutnya adalah dari DRA-nya ya, DRA, diastasis rekti. Diastasis rektinya ada atau tidak, berapa jari. Ya, diastasis rekti abdominis itu adalah pelebaran ya, pelebaran otot-otot rectus abdominis ya. Rectus abdominis disebabkan karena adanya proses persalinan. Biasanya proses persalinan yang berulang kali ya. Normalnya seharusnya ya tidak membelah seperti itu ya. Nanti kalian cari ya PR ya, untuk mencari seperti apa itu DRA. Gambarnya koyok piye, pengertiannya kayak opo, seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi DRA? Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk jadi itu di bagian tengah ya, di bagian tengah dari perut berapa lebarnya? Ya, berapa lebarnya? Apakah berapa jari atau berapa senti seperti itu? Nah, misalkan ada, harusnya sih nggak ada, gitu. Tapi karena proses persalinan yang berulang kadang muncul untuk DRA itu. Terus kemudian selanjutnya ini ya tadi untuk tinggi fundus sudah. Terus kemudian selanjutnya adalah pada daerah apa? Setelah dari abdomen. Ya, ini jangan lupa untuk auskultasinya, diauskultasi untuk berapa bising ususnya, berapa bising ususnya, berapa kali ya, maksudnya berapa kali bising ususnya. Jadi kalau misalkan habis melahirkan dengan cara sesar kadang tidak langsung kembali bising ususnya itu. Normal berapa bising usus itu? Berapa? 16 Itu nafas apa bising usus? Nafas sama bising usus itu boleh kok, normalnya piro ya. Biasanya kalau habis operasi dia terdengar lebih lambat atau di situ jumlahnya biasanya berkurang ya, dengan kondisi misalkan sembuh atau habis operasi seperti itu. Nanti kalau misalkan pas diare ya, pas diare bising ususnya terdengar lebih lebih sering, frekuensinya lebih sering seperti itu. Nah, sudah untuk abdomen sudah. Setelah dari abdomen kemana? Hah? Kandung kemih. Oh iya, untuk kandung kemih dicek. Untuk kandung kemih dicek untuk distensinya ada atau tidak distensi. Distensi itu kayak kalian misalkan ngampet pipis ya, ngampet pipis, jadi kan terabane koyok penuh gitu loh ya, penuh. Jadi ada sebagian ibu itu kadang tidak bisa
mengeluarkan pipisnya begitu telah melahirkan. Nek misalkan bisa mengeluarkan pipis itu lebih baik. Karena apa? Karena kalau tidak bisa mengeluarkan pipis itu berarti nanti akan mengganggu kontraksi dari uterus. Kalian masih ingat ya secara anatomis di mana letak dari vesika urinaria dibandingkan dengan rahim atau uterus di sebelah mananya? Berdekatan ya, ini ya berdekatan ya, atas dan bawah gitu ya. Nah itu kalau misalkan kandung kemihnya itu penuh ya, kandung kemihnya penuh, maka nanti akan mengganggu kontraksi dari uterus. Padahal kontraksi uterus tadi diperlukan untuk proses apa tadi? Proses pengembalian. Nah, pengembalian uterus ke dalam bentuk semula tadi ya, involusi uteri. Nah sudah. Terus kemudian untuk yang kandung kemih sudah dicek. Kemudian setelah kandung kemih apa lagi? Ya, pemeriksaan genital. Ya, pemeriksaan genital. Untuk pemeriksaan genital, selanjutnya, mohon maaf ibu, ini saya buka untuk pakaian bawahnya ya. Pakaian bawahnya diperiksa untuk genitalnya. Untuk pemeriksaan genital diperiksa bagaimana kebersihannya ya, terpasang kateter ataukah tidak ya, terpasang kateter ataukah tidak. Kalau terpasang kateter berarti nanti dideskripsikan untuk keluarannya itu di dalam kateter itu berapa cc, seperti itu saat itu. Terus kemudian warna dan karakteristik dari urinnya. Terus kemudian selanjutnya kebersihannya, ada nggak edema, terus ada nggak perlukaan. Nek luka berarti lukanya di daerah perineum terutama ya. Misalkan dengan kalau misalkan persalinannya dengan secara spontan ya, secara spontan kadang ada luka pada daerah perineum ya. Untuk yang untuk daerah genital dicek bagaimana keluarannya, pengeluaran per vaginam atau PPV-nya bagaimana. Terus kemudian juga kalau misalkan tentu saja ada keluar darah ya, terutama misalkan pada hari pertama melahirkan, tentu saja keluar darah. Seberapa banyak, warnanya apa, jadi karakteristiknya itu loh, karakteristiknya disampaikan. Jadi misalkan warnanya merah segar, terus kemudian juga berapa banyak perkiraannya, terus kemudian juga ada nggak bengkak ya tadi atau edema pada daerah vulva dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya kebersihannya bagaimana, jangan-jangan tadi karena darahnya masih banyak, mungkin di sini daerah di sini kotor ya, itu disampaikan, dideskripsikan. Sudah ya secara umum itu ya. Jadi lokeannya, karakteristiknya bagaimana. Terus sudah, terus kemudian tadi kalau misalkan ada luka pada daerah perineum, itu dicek untuk tanda-tanda reda. Pernah dengar reda? Redness, ecchymosis, edema, kemudian discharge dan juga approximation. Reda. Ya belum sampai situ mungkin ya secara teori ya. Jadi tanda reda itu dicek untuk kemerahannya. Kemudian keluaran ini ya, edema ada atau tidak. Kemudian ecchymosis atau adakah perdarahan atau tidak. Terus kemudian juga discharge itu keluaran selain darah ya, keluarannya. Jadi itu kan pada luka itu loh, pada luka. Terus kemudian approximation itu adalah bersatunya jaringan bagaimana. Nah itu dicek untuk tanda-tanda redanya ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada infeksi pada daerah perineum, itu biasanya nanti ada misalkan ada keluaran pus atau mungkin ada keluaran discharge yang lainnya seperti itu, gitu ya. Itu untuk tanda-tanda reda. Nah, dicek untuk keluaran pada daerah perineumnya. Terus kemudian selanjutnya, setelah itu apa? Setelah daerah genital dan perineum, kemudian selanjutnya anus ya, anus. Untuk anus
posisinya seperti kemarin. Gimana? Ya, miring ya, posisi sims ya. Ibu mohon maaf bisa miring dulu Bu. Dicek. Misalkan ini miring, sudah miring ke sana ya. Sudah miring ke arah sana, terus kemudian dicek. Dicek. Oh, ada enggak hemoroid gitu ya. Hemoroid ada atau tidak. Terus kemudian hemoroid ada atau tidak dicek. Kalau tidak ada itu dilaporkan. Sudah tidak? Sudah. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah apa? Setelah itu daerah apa? Ekstremitas ya, terutama ekstremitas bawah. Ya, Ibu saya periksa dulu daerah kakinya ya Bu ya. Untuk ekstremitas bawah dilihat ya, dilihat kondisinya. Kalau misalkan dia habis melahirkan secara sesar, berarti dicek juga bagaimana kemampuan untuk mobilisasinya. Jadi kekuatan ototnya itu juga dicek. Ya, kekuatan ototnya dicek. Jadi kemampuan dia untuk menahan tahanan misalkan. Terus kalian saya rasa akan lebih banyak mendapatkan itu di materi KMB. Dulu sudah pernah ngecek kekuatan otot di KDM? Apa itu? KDM sudah pernah belum? KDM? Kudu enek no kudu Pakai skala itu. Iya, sudah. Nah, nanti direview lagi ya. Nah, direview lagi. Terus kemudian sekilas dilihat dulu. Diinspeksi. Untuk inspeksinya apa? Edema ada atau tidak? Ya, edema ada atau tidak? Kemudian selanjutnya setelah itu kemerahan ada atau tidak? Terus kemudian varises. Varises pada daerah paha dan juga kaki bagian bawah. Dicek ada varises atau tidak. Bila diperlukan bisa diminta untuk miring ya. Varises kan biasanya terlihat pada daerah ini ya. Ya. Pada daerah ini. Varises ada atau tidak. Terus kemudian juga edema ya, edema ada atau tidak. Terus tadi kemerahan ada atau tidak. Terus kemudian selanjutnya adalah apa? Tanda apa? Homan. Tanda apa Mbak? Homan. Tanda homan. Tanda homan itu apa? Homan sign. Apa itu tanda homan? Ada yang tahu? Yes, kok gede ono ya. Nanti dicari. Untuk ngeceknya dengan cara seperti ini. Jadi lutut ditekan. Perhatikan ya. Jangan sampai kok pas profesi ketemu Banjar meneh ra iso ngecek tanda homan. Ya, lutut ditekan. Terus kemudian kaki didorso fleksikan. Kalau misalkan ada keluhan sakit atau nyeri pada daerah sekitar sini ya. Sekitar kaki, lutut dan sebagainya, itu berarti tulisnya homennya positif. Gitu. Nah, ini dicek untuk keduanya, kanan dan kiri. Nah, Bu Laila, gimana Bu? Apakah terasa nyeri Bu? Tidak ya, tidak. Nah, ini dicek kanan dan kiri bagaimana? Kalau misalkan ada nyeri berarti homennya positif, kalau tidak ada nyeri berarti homennya negatif. Normalnya piye ya? Negatif. Normalnya? Ya, normalnya negatif. Jadi nanti coba dicek kalian masing-masing ya. Sikilmu nek dinenek ini kira-kira nyeri enggak pada daerah sini? Nyerinya sedikit. Pada daerah sini nyeri enggak? Nyerinya karena ditekan apa karena ini? Karena didorsofleksikan. Tarikan itu loh. Kan ototnya. Nanti coba aja dipraktekkan ya sama temennya ya. Kalau positif ya ini makanya untuk mencegah ini harusnya dilakukan mobilisasi segera. Oh, sehingga tidak ada tromboemboli atau trombosis seperti itu pada daerah. Apa kurang gerak apa gimana? Sama kurang gerak apa? Ya kan ini terutama karena dia mungkin sekali lagi ya pada proses kehamilan itu kan nanti ada beberapa perubahan yang terjadi ya, terutama pada sistem termoregulasi dan juga hemodinamik ya, hemodinamik terutama. Jadi perubahan sistem kardiovaskuler dan juga tekanan darah. Nah itu nanti efeknya adalah ke seluruh tubuh ya. Mungkin akibatnya apa?
Jadi aliran balik vena itu nggak lancar. Ya makanya kalian sering jumpai pada ibu hamil itu seringkali apa? Bengkak. Ya. Itu biasanya karena dia itu berada dalam posisi tertentu dalam waktu yang cukup lama. Ya meskipun bengkak juga menjadi salah satu tanda dari sakit juga. Apa kemarin penyakit yang sering kali dibarengi dengan bengkak pada ibu yang hamil? Preeklamsi, pernah dengar enggak? Preeklamsi. Nah, kalau bengkaknya itu dibarengi dengan tekanan darah yang tinggi, nah itu yang menunjukkan sesuatu yang berbahaya. Apalagi kalau ditandai juga dengan proteinurinya positif seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau secara umum karena tadi ada perubahan hemodinamik ya, perubahan tekanan darah dan juga kardiovaskuler pada ibu, sehingga aliran balik dari tungkai ya ke arah jantung itu tidak lancar seperti itu, sehingga dengan posisi yang lama dalam waktu yang lama, entah berdiri entah duduk, itu nanti kadang akan menimbulkan bengkak pada ibu seperti itu. Nah ini bagaimana? Kalau yang ini terkait karena memang mobilisasinya yang kurang. Misalkan saja karena dia mengalami proses ini ya, terutama pada ibu yang sesar itu ya, sesar arep gerak rawani ya, arep gerak rawani akhirnya mau meneng bae begegek gitu ya, gitu apa ya. Jadi cuman dia dalam posisi yang lama nggak bergerak kan, miring kanan miring kiri atau mungkin tidak ada gerakan sama sekali. Akibatnya apa? Bisa saja ini akan memperparah kondisi tadi, aliran balik yang tidak lancar tadi seperti itu ya. Nah mungkin nanti ditemukan adanya gumpalan-gumpalan pada pembuluh darah. Nah itu loh yang harus diwaspadai itu. Nah makanya dianjurkan pada ibu yang habis melahirkan itu segera melakukan mobilisasi itu ya. Nah itu beberapa pemeriksaan pada ekstremitas. Ada yang belum saya sebutkan di situ? Cuma tadi sih itu Ya, PPV-nya dilakukan sebelumnya seperti yang kemarin ya, sebelum pemeriksaan fisik. Itu ya. Sudah ya, untuk ekstremitas sudah. Kalau sudah, berarti ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ibu diberesin untuk bajunya, dirapikan. Terus kemudian setelah dirapikan, kita terminasi. Mulailah. Ini saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada ibu ya. Tadi secara umum didapatkan bahwa tadi konjungtiva ibu agak anemis ya, agak ini ya Bu ya, pucat ya Bu ya. Terus kemudian juga tadi kakinya agak ini ya Bu, sakit ya, agak bengkak ya Bu ya. Masih sakit nggak Bu? Masih. Ya nanti setelah ini jangan lupa ibu segera melakukan ini mobilisasi atau segera ya, perlahan sesuai dengan kemampuan. Ya, begitu dulu Ibu Laila. Apakah ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya meninggalkan tempat? Tidak. Kalau tidak ada, saya permisi untuk membereskan alat dulu dan juga cuci tangan ya. Jadi membereskan alat, cuci tangan, terus kemudian setelah itu kita pamitan. Ya. Bu Laila, ini saya telah selesai untuk pemeriksaannya. Nanti kalau ibu memerlukan bantuan, nanti bisa menghubungi kami di ruang perawatan ya. Nanti setelah ini ibu akan diajari untuk melakukan mobilisasi atau pergerakan ya Bu ya, sehingga badan ibu tidak kaku dan juga kaki ibu tidak bengkak seperti itu. Ya, baiklah, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya permisi kembali ke ruangan dulu. Assalamualaikum Ibu. Ya, sudah selesai ya, seperti itu untuk pemeriksaan fisik. Ada yang mau ditanyakan?